UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 11 IPA 1 dengan materi peradaban Islam pada zaman modern. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang tidak masuk sekolah benar-benar hadir? Ada. Semuanya hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, baiklah anak. Sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, Pak ingin memberitahukan kepada kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peradaban Islam pada masa modern. Ya. Tujuan pembelajaran atau profil pelajar yang akan dicapai yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya. Profil Pancasila yang ingin kita capai adalah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bernalar kritis, yang ketiga bergotong royong. Adapun profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin kita capai adalah dengan mempelajari ini kita bisa menampilkan sikap toleran, adil, beradab dan berkontribusi untuk kebaikan umat manusia. Itulah yang akan dicapai dari profil yang kita pelajari pada hari ini. Sedangkan tujuan yang akan kita pelajari yang lebih fokus lagi adalah yang pertama, kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban Islam pada masa modern, dan yang kedua adalah menyajikan hasil investigasi tentang kontribusi tokoh-tokoh Islam modern dalam peradaban dunia. Ya, itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, untuk lebih memahami tentang materi ini lebih dalam, akan Pak berikan soal, ya, yang mana soalnya seperti ini. Bagaimana kontribusi tokoh-tokoh Islam terhadap perkembangan dunia modern? Silakan yang
maju satu tangan. Ya, Awel, silakan. Apa jawabannya? Kontribusi tokoh-tokoh Islam kepada perkembangan dunia modern itu sangat besar, Pak. Terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi, matematika, kedokteran, dan juga astronomi dan geografi. Beberapa kontribusinya, yang pertama contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan, Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar, memperkenalkan konsep angka nol dan juga sistem desimal kepada dunia barat. Yang kedua ada dalam bidang kedokteran dan farmasi, Ibnu Sina yaitu salah satu tokoh Islam yang pastinya dengan juga namanya beliau membuat buku yang berjudul The Canon of Medicine, yang mana buku itu menjadi referensi utama di Eropa hingga abad ke-17. Yang ketiga ada di bidang astronomi dan geografi, yaitu Al-Biruni. Beliau membuat perhitungan radius bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan juga menulis banyak karya tentang astronomi dan geografi. Yang keempat yaitu di bidang filsafat dan juga sains sosial. Al-Farabi, Ibnu Sina dan juga Ibnu Rus memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian dan perkembangan pemikiran filsafat Yunani, terutama Aristoteles, dan memperkenalkan ke dunia barat. Sangat lengkap dan sangat bagus sekali jawaban-jawaban yang diberikan oleh Aurel. Ya, kita beri aplaus untuk Aurel dulu. Bagaimana sangat besarnya tokoh-tokoh Islam memberikan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan, ya, terutama dalam bidang astronomi, dalam bidang kedokteran, hikmah dan lain sebagainya. Ya, jadi itu banyak sekali yang ini pengaruh dari perkembangan Islam yang mempengaruhi kehidupan kita pada saat modern. Selanjutnya untuk jelasnya kita akan menayangkan video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik penting tentang peradaban Islam pada masa modern. Yuk kita mulai bersama-sama. Apa itu peradaban Islam modern? Peradaban Islam modern adalah fase perkembangan umat Islam yang dimulai dengan munculnya gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Perkembangan ini muncul sebagai respon atas tantangan zaman seperti kolonialisme, kemudian kekhalifahan, dan arus globalisasi. Para tokoh Islam modern berusaha menyesuaikan umat Islam untuk maju di zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama. Beberapa faktor penting munculnya peradaban Islam modern antara lain: pertama, adanya tekanan kolonialisme dan imperialisme yang menekan kekuasaan Islam. Kedua, krisis dalam sistem pendidikan tradisional yang kurang aktif terhadap perubahan zaman. Ketiga, tumbuhnya kesadaran umat Islam dan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara tokoh-tokoh yang punya peran yang penting dalam membangkitkan peradaban Islam ini adalah pertama, yang kedua yang merupakan Islam sesuai dengan umat Islam. Yang kedua, Muhammad Abdul melalui reformasi pendidikan dan pendidikan agama. Yang ketiga, Syekh Ahmad Khan yang membuat hingga dua pendidikan hingga Muslim. Demikian tokoh-tokoh yang menghasilkan perubahan dalam dunia Islam. Sistem pendidikan Islam diperbaiki, nilai-nilai kritis dan rasional mulai diterapkan, serta umat Islam semakin sadar dan pentingnya pengetahuan dan kebebasan berpikir. Hingga hari ini, warisan pendidikan sistem
Islam. Ya. Apa itu peradaban Islam? Peradaban Islam modern adalah fase perkembangan umat Islam yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaruan dalam berbagai bidang. Perkembangan ini muncul sebagai respon atas tantangan zaman seperti kolonialisme, kemunduran kekhalifahan, arus globalisasi. Bisa dipahami? Nah, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Ya. Selanjutnya untuk lebih jelas, ya, untuk lebih jelasnya, Pak akan membagikan kelompok kepada kalian, yang mana kelompok ini mengerjakan lembar kerja, ya, yang mana lembar kerja tersebut berisi tentang nama tokoh, latar belakang tokoh, kontribusi tokoh, dampak terhadap peradaban dunia. Ya, silakan. Akan Pak bagikan lembar kerja. Satu bagian lembar kerja ini kepada kelompoknya masing-masing dan bahkan setelah dikerjakan nanti salah satu kelompok kalian akan Pak panggil untuk mempresentasikan makalah tersebut. Lembar kerja ini ke depan kelas. Sama apa nih Mas? Silakan. Bisa hitung tokoh dari luar negeri, bisa juga tokoh-tokoh dari dalam negeri. Banyak sekali. Ya. Ini namanya Kelompok. ya. Ya, pendiri NU, ya, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya. Ya. Bisa ditanyakan ya. Ya disingkat. Selesai. Sudah. Baiklah. Kalau sudah selesai, kita arahkan kepada kelompok 5. Kelompok 5 untuk mempresentasikan lembar jawabannya. Silakan maju. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kontribusi tokoh-tokoh pada masa peradaban Islam modern. Baik, seperti pertanyaan pertama, yaitu nama tokoh. Di sini kami memilih tokoh Ibnu Sina. Latar belakang dari tokoh Ibnu Sina, yaitu dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang muslim polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Yang kedua yaitu kontribusi tokoh. Ibnu Sina memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang, terutama ilmu kedokteran dan juga filsafat. Kami mengambil nama tokohnya Muhammad Hashim bin Ali Abdul Wahid. Nah, latar belakang tokoh ini berasal dari keluarga ulama terpandang dan bisa disebut
garis keturunan yang bisa ditelusuri hingga Raja Majapahit dan tokoh-tokoh agama. Nah, kontribusi tokoh Muhammad Hashim bin Asy'ari Abdul Wahid ini mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu di tingkat NU. Pak sudah siapkan 10 soal dan rolling nama-nama. Nanti bagi siapa yang terkena namanya diharapkan maju untuk menjawab soal tersebut. Halo silakan maju. Iya. Yang mana? Set. Ya, introvert. B. Apakah benar jawabannya? Yo, B lagi. Yes. I don't know. Soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Nama belakang. Muhammad Abdul dikenal sebagai imam dalam bidang. Kita undi lagi namanya. Ya, kita lihat. Siapa? D. Raswati. Kita lihat apakah benar. Ya. Salah satu alasan penting modernisasi Islam adalah bagaimana kira-kira bisa dipahami? Ya, selanjutnya kita akan menuju kepada kesimpulan. Peradaban Islam dalam masa modern merupakan wujud kebangkitan umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman seperti kolonialisme, kemunduran sistem kekhalifahan, dan arus globalisasi. Para tokoh Islam ini muncul dengan pemikiran yang rasional, reformis, dan progresif. Mereka menekankan pentingnya pendidikan modern, ijtihad, pemikiran kritis, serta persatuan umat Islam untuk membangun peradaban yang kuat dan demokratis. Kontribusi mereka memberikan pengaruh besar terhadap sistem pendidikan Islam dan gerakan sosial politik dan kebangkitan intelektual umat Islam hingga masa kini. Ya, dengan memahami peradaban Islam ini, kalian diharapkan mampu menghargai warisan pemikiran para tokoh Islam serta terinspirasi untuk menjadi generasi Muslim yang berpikiran maju, terbuka, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ya, itulah pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Ya. Pak ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.